warga Provinsi Bengkulu, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua selalu sehat. Oke, kali ini Titi ada di acara Ngaso, Ngobrol Asik Toyota. Judulnya Ngobrol Asik Toyota. Titi tidak sendiri, ditemani oleh dua orang marketingnya Toyota Bengkulu yang luar biasa pastinya. Yang pertama saya kenalkan dulu, Mbak Riri. Hai, selamat pagi keluarga Toyota. Ya, di sebelahnya Mbak Riri ini ada salah satu marketing andalan kita, Bro Diki. Hai. Oke, sekarang karena kita ada di acara Ngaso, hari ini kita akan ngobrol tentang mobil Toyota ini ya. Jadi kalau bahas mobil Toyota itu ada salah satu isu atau yang sering dibahas di masyarakat itu adalah mobil keluarga. Ini sendiri nih ngobrol sama mereka berdua tentang mobil keluarga. Mobil keluarga itu untuk Mbak Rini, mobil keluarga yang pertama terlintas di pikiran Mbak Rini kalau kita bilang mobil keluarga itu apa? Kalau menurut saya untuk mobil keluarga itu adalah yang pertama adalah kapasitasnya ya Mbak Titi ya. Kapasitasnya. Artinya muatan mobilnya ya. Betul, muatan mobilnya. Terus kenyamanan mobil. Ya, karena kita membawa keluarga, kapasitas dan kenyamanan itu menurut aku yang utamanya. Masalah kenyamanan dan muatannya Ya, gitu ya. betul. Kalau menurut Bro Diki sendiri ada tambahan nggak untuk mobil keluarga itu terlintas di pikiran Bro Diki apa nih? Keselamatan. Mobil keluarga, keselamatan. Jadi ada nyaman tadi, kemudian kapasitasnya untuk berapa orang Ya, gitu kan, betul. banyak dan keselamatan. Nah, kalau untuk ini tadi apa namanya mobilnya itu kapasitasnya biasanya kalau untuk mobil keluarga itu berapa untuk berapa orang? Kapasitas untuk mobil keluarga menurut saya itu ada 6 sampai dengan 7 orang ya. Mobilnya harus besar Mbak? Nggak harus besar sih Mbak Titi. Jadi untuk 6 sama 7 orang? Ya, gitu yang jelas untuk 6 sampai 7 orang muat penumpangnya. Nggak harus besar juga gitu ya. Kalau di Toyota kan banyak tuh mobil yang kapasitasnya 6 sampai 7 orang. Benar. Nah, untuk di provinsi Bengkulu sendiri yang kira-kira cocok, yang harganya mungkin terjangkau oleh masyarakat, yang tadi seperti keselamatan dan lain itu juga udah ada di mobil itu, yang pas mobil apa? Untuk saya atau Pak Diki yang jawab nih? Boleh, silakan. Saya ya mungkin ya. Mungkin saya bisa bantu jawab untuk mobil yang cocok ya di Bengkulu untuk mobil keluarga itu menurut saya sih Avanza ya. Avanza ya? Iya, Kak. Avanza. Ini juga pernah dengar Bu, untuk Avanza itu sering disebut mobil sejuta umat. Kenapa tuh? Kok bisa disebut mobil sejuta umat? Banyak banget gitu kan, sejuta umat gitu. Karena saya jawab tuh karena kalau Avanza itu kan dia udah lama tuh, keluarnya dari 2004, jadi udah familiar sama masyarakat Indonesia. Dan makanya kalau dari dulu dia udah merasa nyaman, udah klik lah sama masyarakat Indonesia. Muatan banyak, nyaman dan lega, berkendara Pemain asing. lama gitu ya. Iya, jadi sampai sekarang itu kan dari 2004 sampai 2020 kan udah lama, udah bertahun-tahun tuh. Ya. Nah, Avanza selalu melakukan perbaikan serta memberikan kenyamanan yang menyesuaikan dengan masyarakat Indonesia. Artinya dia mengikuti perkembangan zaman. Nah, dengan itu kan banyak pemakai Avanza tuh. Jadi makanya sama kayak Dai itu kan kalau banyak viewersnya, banyak pengikutnya kan jadi dia sejuta umat. Nah, itu Makin makanya banyak Avanza peminatnya gitu dinobatkan ya. sebagai mobil sejuta Mobil umat. sejuta umat karena dia peminatnya banyak dan ini sudah jauh dari 2004. 2004. Oke, kalau misalnya ini nih banyak peminat, artinya ada sesuatu yang menarik di Avanza. Kalau dari segi tampilan sendiri bagaimana? Kalau untuk tampilan seperti yang saya bilang tadi karena udah lama, jadi kan kita harus menyesuaikan untuk biar semakin futuristik dan enak dipandang. Nah, Ya, seperti enak Avanza dipandangnya kalau dari seperti dulu mobil itu kan biasanya lampunya lampu besar. Nah, kesininya sampai 2020 itu dibikin semakin cantik dengan seamless. Jadi kelihatannya mobil lampunya kecil padahal fungsinya tetap berfungsi dengan baik untuk menerangi kendaraan itu. Dan juga di Avanza sudah tersedia antena Sharpin yang di belakang yang kayak sirip view. Nah, itu kan
membuat lebih cantik mobilnya dan juga fungsional. Selain mempercantik mobil lebih indah atau lebih futuristik, dan juga berfungsi sebagai antena untuk audio di kendaraan Avanza Baik, tersebut. berarti kesimpulannya di Avanza ini Toyota memikirkan bagaimana mobil ini bisa up to date fitur-fiturnya, tapi fungsional juga. Ya. Berarti Ya, tidak benar. hanya memikirkan penampilan, ingat itu. Jadi Avanza tidak hanya memikirkan penampilan, tapi memikirkan juga fungsionalnya untuk masyarakat sebagai penggunanya. Benar. Oke, mungkin ke Mbak Rini nih, kan sudah lama nih di Toyota Ya, benar. sebagai sales counter ya. Sudah berapa tahun? Sudah hampir 13 tahun. 13 tahun dan itu banyak sekali. Hutan ya. Udah hutan. Jadi udah 13 tahun. Artinya kalau masalah Avanza mah udah katam lah ya. Iya. Masalah fitur bermain itu sudah katam. Kan soal tampilan sudah dijelaskan sedikit oleh Ibu ini. Kalau Mbak Riri sendiri untuk tampilan yang paling gampang diingat di Avanza itu apa? Mungkin yang paling diingat di Avanza ya, saya ambil di interiornya aja kali Mbak Titi ya. Itu udah menggunakan AC double blower. AC, oh artinya dia nyaman gitu. Ya, dia udah lebih nyaman tuh. Dia kenyamanan di kabin, di dalam kabin itu AC-nya udah double blower nih Mbak Titi. Oke, sampai ke belakang ya. Sampai ke belakang. Jadi Betul. penumpang di baris tengah itu nggak usah takut panas gitu, karena AC-nya udah double blower. Double Jadi blower. lebih nyaman semua. Penumpang di kabin lebih nyaman. Terus udah menggunakan Untuk AC-nya bisa bisa diatur gitu. sudah kan ya? bisa diatur. Untuk di tengah mereka bisa mengatur sendiri Oke. gitu. Jadi kalau mereka lebih panas mereka bisa dinginin sendiri. Jadi beda pengaturan AC di depan dan di bagian tengah penumpang ke Baik. belakang gitu. Terus dia juga sudah menggunakan safety belt. Untuk keamanan Ya, itu untuk keamanan. Kalau kita fokus ke ininya dulu, Ke kenyamanannya dulu ya. Selain tadi AC, apa lagi nih untuk di Avanza? Dia sudah audionya dia udah menggunakan audio yang lebih canggih nih Mbak Titi. Ya, lebih canggih. Ya, lebih canggih. Yang Itu sebelumnya. yang sebelumnya. Nanti ada kita bahas nanti tuh untuk soal audio itu nanti mungkin ada. Betul. Terus dia sudah bangkunya, kursinya itu sudah 6 atau 7 penumpang ke belakang ya. Kabinnya besar dan bisa memuat 6 sampai 7 penumpang untuk kenyamanannya mereka. Baik. Nah, ada istilah nih yang sering juga dulu ini sering dengar juga di luar tuh bilangnya ini wah Avanza itu kan mobilnya untuk ini, untuk travel. Nah, kita nih sebagai pencinta Toyota nih, pencinta Avanza khususnya, itu gimana menanggapinya? Ada yang bilang Kalau untuk dibisniskan mungkin Avanza ini image-nya kena di untuk mobil travel nih. Dan kenapa banyak yang menggunakan untuk travel? Karena kenyamanan Toyota Avanza itu sendiri memenuhi persyaratan untuk di dalam berkendara. Baik. Jadi makanya banyak para pengusaha meliriknya ke Avanza. ya untuk Iya. travel dia menggunakan Avanza. Baik. Karena kenyamanannya itu terasa pada saat kita Selain berkendara. kenyamanan mungkin keamanan juga atau konsumsi bahan bakar dan apa tuh namanya Penggerak roda daya belakang. tahan Ya. ya. Jadi dia kalau MPV sejati itu kan setahu ini dia berpenggerak roda belakang, Avanza kan roda belakang kan ya. Itu gimana kalau untuk di jalan jauh misalnya untuk travel tuh mungkin agak beda. Ya, kalau untuk segi bisnis sangat menguntungkan bagi para pengusaha karena selain dia daya tahannya udah cukup lama, terus juga dia bandel dalam artian mobil ini tidak banyak perawatan dan merawatnya pun mudah. Dan dari segi bahan bakar Avanza itu sendiri sangat irit. Bisa diketahui bahwa dia berkapasitas 1300 cc, bergerak roda belakang yang sangat pas atau cocok untuk pengusaha travel atau pengusaha-pengusaha yang membutuhkan untuk operasional menggunakan jasa angkutan. Jadi berarti dia ini memang multi fungsi selain dia untuk mobil keluarga tadi karena memang muatannya banyak 6 sampai 10 orang, dia nyaman, dia juga tampilannya keren. Terus untuk warga pebisnis atau warga Bengkulu yang mungkin mau berbisnis itu juga bisa, tidak ada masalah. Kenapa itu dibilang mobil sejuta umat tadi atau kenapa dia dibilang kok Avanza itu mobil travel ya itu karena Avanza itu bandel, daya tahannya terus irit juga, kemudian dia sudah pakai fiturnya juga sudah Sudah lengkap canggih banget, sudah canggih semua. Betul. Jadi secara ekonomis kan juga masuk. Kalau untuk harga sendiri gimana? Kalau Avanza? Kalau untuk harga Avanza bervariasi ya Mbak Titi ya. Oh dia ada tipe-tipenya gitu? Ada, ya? Avanza itu banyak tipe-tipenya, jadi sesuai dengan keadaan Budget keuangan ya? budget keluarga kita Jadi bisa masing-masing. disesuaikan? Ya bisa disesuaikan. Betul. Jadi kita dapat harga itu dari bisa di bawah 200 sampai dengan 200 juta ke atas. Jadi tinggal pilih. Karena apa?
Avanza itu ada 1,3 tipe E dan G, terus ada 1,3-nya Veloz, terus juga ada 1,5-nya Veloz. Ya, Gitu. jadi kalau misalnya mau yang sporty, Betul, pilihnya ke Veloz. betul. Kalau mau ada yang sporty, terus lebih apa namanya dananya cukup untuk yang sporty ya bisa ngambil Veloz. Gitu. Kalau dananya di bawah 200 juta mungkin kita bisa menggunakan Avanza G. Tahu kalau misalnya nggak mampu beli cash, bisa di kredit. Iya betul. Kita juga bisa bantu untuk Iya. sistem kredit Jadi 2 hanya di siapkan Agung DP Toyota. aja. Benar. Nanti kalau mau kredit tinggal hubungi berdua ini. Iya, tinggal hubungin kita di bawah ini. Oke. Nah, tadi kita udah bahas nih untuk Avanza itu dia cocok untuk keluarga, kemudian masa karir sudah, interior sudah. Ada nggak nih fitur unggulan terbarunya atau yang Avanza? Mungkin boleh bisa bantu. Kalau untuk Avanza sendiri karena dia kendaraan keluarga, jadi dari pihak Toyota itu memikirkan bagaimana kenyamanan di dalam kabin. Seperti kita ketahui, teknologi semakin canggih nih. Jadi tapi tetap untuk memudahkan para penggunanya. Jadi Toyota menyediakan fitur tailing. Tailing itu suatu teknologi yang sangat memudahkan. Biasanya kita kan kalau yang lain kita harus wiring dulu. Ini kita kan udah biasa bawa casan untuk ngecas handphone kita. Otomatis kabel yang kita gunakan itu bisa langsung digunakan untuk menyambung ke smartphone kita. Jadi sangat mudah sekali dan sangat berfungsi. Jadi apa tampilan yang di smartphone kita akan tampil juga di audio Artinya kita juga kendaraan bisa kita. terima telepon di sana? Sangat semuanya Ya, bisa. Apa bisa yang ya. bisa di smartphone kita lakukan di audionya juga bisa. Pindahkan ke Juga dia artinya baru mudah. Kalau bisa kita sambil nyetir nih ada telepon masuk. Selain tailing juga ada fitur lain yaitu dual zone. Dual zone itu apa? Nah, dual zone ini sangat bermanfaat bagi kita pada saat berkendara jauh. Kita kan jenuh. Nah, jadi mungkin yang orang tua kan di bagian depan ingin menikmati musik-musik lawas, sedangkan anak-anak yang kekinian mungkin ya beda selera antara selera musiknya. Jadi Toyota menyediakan dual zone audio di mana suara di depan dan di belakang bisa menikmati masing-masing. Artinya Seandainya kalau yang penumpang depan sama belakang ini bisa dengerin lagu yang berbeda. berbeda dengan pengaturan yang ada di audio, jadi kita bisa setting seperti yang orang tuanya kan mau lagu lawas, ya sedangkan anak-anak lagu-lagu kekinian, mereka bisa menikmati masing-masing yang sesuai dengan kriteria mereka masing-masing. Untuk settingnya tidak susah kan? Sangat tidak susah. Dan tidak ada batasan handphone gitu yang bisa disetting di situ yang bisa menggunakan. Kalau untuk dual zone, ya semuanya bisa. Semua bisa. Tapi kalau untuk yang tailing, tapi kan kita ketahui lah kan untuk zaman sekarang rata-rata orang sudah memakai Android ya? udah Android atau sudah iOS semua kan udah yang seperti itu. Oke. Ternyata Avanza itu tidak hanya sebatas mobil keluarga yang digemari oleh orang banyak atau bersetoma tadi. Kenapa dia disebut seperti itu? Memang dia wajar disebut seperti itu. Tadi dia MVP sejati karena dia berpenggerak roda belakang. Artinya secara apa tuh tampilan dia oke, secara tenaga dia oke. Oke, bahan bakar pun dia sangat irit. Fungsional. Kemudian, nah dia juga fungsional gitu kan. Selain memiliki tampilan juga semua fitur tuh harus bisa dirasakan manfaatnya oleh Dia pengguna. keluarga banget karena Nah, di betul. Toyota itu kan banyak console box itu untuk buat minum-minum. Nah itu. Jadi kalau jalan jauh asik deh kalau naik Avanza. Jadi kalau untuk pilihan keluarga itu Mbak Titi itu paling cocok deh Avanza. Ah, boleh deh. Untuk di Karena- Bengkulu paling cocok Avanza. Ya. Mungkin bisa satu kalimat masing-masing nih untuk menggambarkan bilang ke para pencinta Toyota di luar sana untuk apa sih itu di Avanza bagaimana Iya. ajakan Mungkin untuk kita keluarga Toyota, saya akan mengajak untuk keluarga Bengkulu dan sekitarnya untuk pakailah Avanza untuk mobil keluarga kita. Oh itu. Jadi bertiga yuk. Kalau saya ini keluarga bersama Avanza. Oh. Sayangi keluarga bersama Avanza. Oke, mungkin itu dulu obrolan kita kali ini di acara Ngasul Ngobrol Asiknya Toyota. Lain kali kita ketemu lagi tentunya dengan bahasan yang berbeda. Dadah.